Bukankah itu tindakan yang sangat ceroboh yang mulia? Desis Erika. Malam hari, Jess Dauntes harus menghadapi kemarahan kepala rumah tangganya yang berwajah sedingin es di kutub. Erika, kau melebih-lebihkan, protes Jess. Kemarahan ini bahkan sama sekali tak ada apa-apanya dari yang seharusnya yang mulia. Geram Erika sambil melipat kedua tangan ke dada. Api meretih dalam pendiangan berubin. Ruangan itu masih menyimpan jejak-jejak kejayaan istana Dagwood. Elang berkepala 3 dari emas, tempa, karpet tebal, dan tirai yang digelayuti banyak sekali brokat. Keluhan Erika tidak selesai-selesai. Semua daftar keluhan itu dia sebutkan di hadapan Jess sebagai akibat dari kecerobohan dan sikap Jess yang semakin abai akhir-akhir ini. Jess menggosok-gosok pergelangan tangannya yang menghitam. Dia berusaha menyembunyikannya dari Erika, tapi perempuan itu memiliki mata lebih tajam dari seekor elang. Erika berjalan cepat melintasi ruang kerja Jess yang sangat luas itu. Dia menuju ke balik meja kerja Jess dan menarik tangan pria itu tanpa permisi. Ini bahkan lebih gawat dari yang aku kira, keluh Erika. Jess tak suka privasinya dilanggar. Dia menarik lepas tangannya dengan kasar dari genggaman Erika. Kau lancang. Erika mendesah dan mundur selangkah. Dia membungkuk sambil melipat tangan kanan ke dada untuk memberi hormat. Jika Anda terus melewati batas sihir itu, Anda akan... Erika berbisik dengan lelah dan sedih. Aku tahu, Madam. Aku sangat berutang budi padamu dan seluruh penghuni istana ini atas kebaikan dan perhatian kalian. Tapi, mungkin sebaiknya aku menyerah saja, Erika. Tidakkah ini sudah terlalu lama? Tidakkah kalian lelah dengan semua ini? Bayangan tubuh Erika dari pantulan cahaya api pendiangan membesar dan meliuk di dinding. Ruangan menjadi oranye dan sangat hangat. Wajah Jess sendiri terlihat muram. Dia berbalik memunggungi Erika dan menatap keluar jendela yang gelap. Erika tak suka dengan kemuraman tuannya. Kau masih muda, gigimu masih utuh, tulang belulangmu masih tegak, otot-ototmu masih kencang, dan lagi istana Dagwood belum dilibas habis. Kita masih mempunyai kuasa atas tanah ini. Kebimbanganmu tidak mencerminkan watak seorang raja. Kebimbanganmu tidak sesuai dengan watakmu. Memang Jess Dauntes gemar dengan mahir menetapkan keputusan. Setiap dia membuat keputusan ibarat tengah membersihkan pepohonan yang tumbang dari hutan sehingga mereka bisa melewati jalan yang tertimbun olehnya. Namun ketika dia memikirkan jalan untuk mematahkan sihir dan membebaskan diri dari kutukan, ternyata Jess merasa lebih lega jika seandainya dia dibiarkan di dalam kegelapan hutan itu sendirian. Bagaimana keadaan gadis itu? Tanya Jess pada akhirnya. Dia masih berdiri memunggungi Erika. Dia tidak terlalu baik, tapi dia gadis yang kuat. Gigitan serigala-serigala itu bahkan tak memberikan dampak apapun padanya selain luka fisik. Jess langsung berbalik badan. Apa kau yakin? Erika mengerutkan kening sejenak. Iya. Mereka berdua terdiam dan saling tatap. Jess memiringkan kepala sedikit untuk meminta penjelasan lebih banyak dari Erika. Iya, aku tahu ini aneh. Tak pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang diterkam oleh mereka meski hanya sedikit akan menimbulkan dampak racun yang luar biasa. Tapi gadis itu memang baik-baik saja.
Jess kembali ke kursinya dan bersandar nyaman. Dia menumpangkan satu kaki ke kaki yang lain, kedua tangannya saling terkait di depan perut. Jadi, tanya Erika. Jadi apa? Apa keputusanmu yang mulia? Apakah gadis ini yang kita cari selama ini? Kau yang selalu membawa gadis-gadis itu ke sini. Aku sama sekali tak membutuhkan mereka. Kehadiran manusia ke Darkwood hanya akan mengundang bencana. Keluh Jess. Demi semua makhluk suci yang ada di dalam hutan Darkwood, katakan padaku, Jess Dauntis, apakah kau merasakan sesuatu pada diri gadis ini? Karena tidak banyak manusia yang bisa membaca pesanku di surat kabar itu. Hanya orang-orang dengan kemampuan khusus yang mampu. Sebagai penyihir, atau hanya kebetulan, mereka iseng datang ke sini untuk membuktikan mitos monster penghuni kastil Darkwood. Sindir Jess dengan ketus. Erika gelagapan, selama ini mereka memang sering menerima manusia dengan segala tujuan anehnya. Tapi kali ini Erika yakin bahwa Rin Olwell berbeda. Dia datang karena menerima undangan melalui surat kabar, dan surat kabar itu yang memberi perintah pada Randall untuk datang ke stasiun Westlake dan menjemputnya. Pulangkan dia, ujar Jess tegas. Apa? Kejut Erika. Kembalikan gadis itu ke tempat asalnya dan hapus seluruh ingatannya, seperti yang sudah-sudah. Erika membuka dan menutup mulut seolah ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Kedua tangannya terangkat dan jatuh dengan putus asa. Waktu kita tidak banyak yang mulia. Aku akan memikirkan cara lain untuk menyingkirkan para serigala itu dan melindungi kastil ini. Tapi kutukan di tubuhmu semakin meluas. Iya, tapi aku pasti bisa menyelamatkan kastil. Tidak, aku akan menyelamatkan Darkwood dan seluruh penghuninya sebelum aku mati. Rin tersentak bangun dengan tubuh bersimbah keringat. Nafas Rin terasa sesak luar biasa. Dia ingin duduk tapi sangat kesakitan. Ada apa denganku? Lengan dan kaki Rin yang terluka tak bisa digerakkan. Dia berbaring di sebuah ranjang super empuk dan besar. Di atas kepalanya ada kelambu brokat yang sangat indah sebagai penutup ranjang. Rin melihat pada lengan dan kakinya yang diperban sangat tebal dan cukup kuat. Kepalanya berdenyar, dia kembali merebahkan diri ke kasur. Serigala, bisik Rin pada diri sendiri. Di mana aku? Apa ini rumah Tuan Dauntis? Jam berapa sekarang? Istirahatlah, ujar sebuah suara. Erika, kaukah itu? Rin mencoba melongok ke arah pintu, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dia hanya berbaring kaku di sana. Bukan, namaku Samantha. Panggil saja aku Sam, ujar suara perempuan itu. Sam, apa kau bisa mendekat? Apa kau butuh bantuan, Rin? Sayangnya, aku tak bisa ke sana. Kenapa? Apa kau juga terluka? Aku pikir hanya ada Erika, Randall, dan Tuan Dauntis di kastel ini. Suara Rin meninggi dengan nada panik. Tidak. Hanya saja, aku memang tak bisa bergerak bebas. Aku diminta Erika untuk mengawasimu. Kalau kau tersadar, apa kau kesakitan, Rin? Iya, aku sangat lelah. Rasanya aku terus mengantuk.
Apa kalian memberiku obat tidur atau sesuatu? Gumam Rin semakin melemah. Syukurlah, itu hanya ramuan herbal untuk mengembalikan fungsi tubuhmu. Kau akan sehat kembali, jangan khawatir. Sam, iya Rin, bisa kau tolong sampaikan terima kasihku pada Randall? Randall, untuk apa? Karena dia telah menyelamatkanku dari serigala-serigala itu. Gumam Rin sebelum terlelap. Sam terdiam dan tak menjawab. Rin bergumam di atas ranjangnya. Aku melihat dia dalam jubah hitam. Randall membawa senapan berburu dan menembak serigala-serigala itu. Aku pikir Randall juga yang menggendongku ke sini. Ren terlelap, Samantha yang berjaga di depan pintu pun berjalan meninggalkan kamar Ren. Bayangan tubuhnya sangat panjang dan hitam, dia bergerak tanpa suara. Samantha bergerak seperti bayangan tanpa tubuh, dia memang sebuah bayangan tanpa tubuh. Dia mengira itu Randall. Jika saja dia tahu apa yang sudah dikorbankan seseorang untuk menyelamatkannya. Bisik Samantha. Benjamin terus berusaha untuk menghubungi Ren melalui ponselnya. Panggilan terakhir yang dia lakukan ketika baru tiba di stasiun Westlake. Pada saat itu ponsel Ren sudah tak bisa dihubungi. Pesan yang dia kirim juga tak ada satupun yang dibaca, apalagi dibalas oleh gadis itu. Ben berjalan menuju pintu keluar stasiun. Saat melewati papan informasi, dia menyambar sebuah brosur dan peta perjalanan Westlake dengan cepat. Ben mendekati salah satu petugas jaga yang ada di dekat pintu keluar. Dia membuka peta perjalanan dan menunjukkannya pada sang petugas stasiun. Pak, bagaimana caraku agar bisa ke tempat ini? Sang petugas stasiun menyipitkan mata dan memandang Ben dari atas ke bawah. Mulutnya tiada henti mengunyah permen karet. Petugas berbadan besar cenderung gemuk itu terkesan tak suka dengan pertanyaan yang diajukan Ben. Kau wisatawan? Tanya sang petugas. Iya, aku sedang melakukan tur musim dingin. Mungkin, jawab Ben ragu-ragu. Petugas itu terus mengunyah sambil menyipitkan mata. Dia melirik Ben dengan curiga. Tempat itu sudah lama ditutup oleh pemerintah setempat. Tak ada lagi wisatawan yang diizinkan datang ke sana. Akses kendaraan umum menuju lokasi itu pun sudah ditutup. Sayang sekali, pasti banyak wisatawan yang harus kecewa karena ini. Tidak juga, kami merekomendasikan agar mereka datang ke tempat lain yang tidak kalah menarik. Dan apa itu? Ben terus mencari tahu tentang tempat yang mungkin dituju oleh Rain. Sang petugas mengulurkan jari telunjuknya ke salah satu gambar di peta dengan simbol mawar hitam. Istana Viti. Aku tak pernah mendengarnya. Ben membaca nama daerah yang ditunjuk oleh petugas itu. Pemerintah akan memugar istana Dagwood dan memindahkan replikanya ke Viti. Wow, kejut Ben. Jadi maksud Anda Dagwood adalah sebuah istana? Kastil tua dan bobrok lebih tepatnya. Kalau begitu, apa kau pernah melihat seorang gadis sendirian datang ke sini sekitar 2 hari yang lalu? Mungkin dia juga bertanya tentang Dagwood. Ben berharap dapat menunjukkan petunjuk tentang keberadaan Rain saat ini. Petugas stasiun itu tampak acuh. Entahlah anak muda, terlalu banyak penumpang yang naik dan turun di stasiun ini.
Tapi kalau ada, tentu aku sudah mengingatkannya. Ben mendesah putus asa. Dia sempat berpikir mungkin Rain menjadi korban sindikat penipuan tenaga kerja. Sudah banyak berita di koran dan media elektronik setempat yang mengabarkan tentang penemuan mayat di sekitar hutan Darkwood. Para mayat itu adalah korban sindikat. Mereka diiming-imingi pekerjaan, diminta membayar sejumlah uang, dan tidak pernah kembali jikapun kembali sudah berupa mayat. Aku bahkan tak bisa bertanya pada ayahnya Rain. Pria itu sedang buruk kesehatannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ben duduk bersandar di luar kotak telepon di tempat stasiun. Dia merasa sangat lelah dan panik seseorang mendekatinya. Ben bahkan tak menyadari langkah kaki sosok itu. Setangkai mawar merah darah hampir kehitaman disodorkan pada Ben. Pemuda itu terlonjak. Siapa kau? Ben menoleh pada sosok pembawa bunga. Ia hanya seorang anak perempuan bergaun wol lusuh. Rambut panjangnya dikepang dua. Bunga tuan, 1 peni saja, setangkai. Aku bisa membungkusnya untukmu. Wajah gadis itu datar tanpa ekspresi saat menawarkan dagangannya. Rambutnya kusam dan kusut. Dia memakai mantel dari wol murahan warna coklat. Karena merasa kasihan, Ben merogoh kantong untuk mencari koin. Ben serahkan uang 1 peni dan gadis cilik itu menukarnya dengan setangkai mawar. Semoga harimu indah tuan. Mawar merah cocok untuk gadis berambut merah. Gadis cilik itu berbalik pergi. Ben menyadari sesuatu saat menatap mawar di tangannya. Hei, tunggu. Gadis cilik itu berbalik. Apa kau mau membeli bunga lagi, tuan? Di mana kau mendapatkan bunga-bunga ini? Selidik Ben dengan nada sedikit mengancam. Wajah gadis cilik itu memucat. Dia mulai berjalan mundur dan ketakutan. Hei, tunggu, aku akan membelinya, sungguh. Tapi katakan padaku, di mana kau mendapatkannya? Kau menuduhku mencuri bunga-bunga itu. Gadis cilik itu menjerit sambil berlari ketakutan meninggalkan Ben. Dia lemparkan keranjang bunganya begitu saja. Mawar semerah darah berceceran di jalan beraspal. Ben tak bermaksud demikian. Dia yakin gadis itu tahu sesuatu tentang apa yang sedang Ben cari saat ini. Ben memburu gadis cilik itu. Dari arah seberang muncul gadis cilik lain yang usianya lebih tua. Melihat rekannya dikejar-kejar oleh Ben, gadis itu menolong. Lari Elisa. Emma, tolong aku, jerit Elisa. Dia monster. Hei, apa maksudmu mengatakan aku monster? Protes Ben. Wajahku tak seburuk itu. Bisakah kalian berhenti berlari dan kita berbicara? Ben sudah terengah-engah. Elisa yang ketakutan berlari dengan sangat kencang. Ben masih mengejarnya. Entah dari mana Emma tiba-tiba muncul dan menendang tulang kering Ben. Au! Jerit Ben menahan sakit. Brengsek. Dia hampir berguling-guling di jalanan yang basah. Emma, panggil Elisa pada sang kakak. Aku baik-baik saja. Ayo kita pergi. Hari sudah gelap. Kita harus berlindung, bisik Emma. Kedua gadis cilik yang memiliki wajah serupa itu berlari dan menghilang dalam tikungan. Ben berusaha duduk menekan tulang keringnya sakit luar biasa. Kenapa mereka kabur? Aku hanya ingin bertanya tentang mawar-mawar itu. Selama beberapa jam kemudian, Ben masih mondar-mandir di sekitar stasiun. Dia mencari kendaraan yang bisa membawanya ke Darkwood.
Namun semua sopir dan kendaraan umum yang dia temui menolak mengantarkan Ben ke sana, terutama saat malam hari. Karena kelelahan, Ben mencari tempat untuk menginap malam ini. Dia sudah berjalan cukup jauh dari stasiun Westlake tapi tak menemukan apapun. Di sana tak ada swalayan, tak ada kafe, apalagi motel untuk menginap barang semalam. Tempat apa sebenarnya Westlake ini? Gerutu Ben sambil terus menyeduki debu di kakinya sepanjang dia berjalan. Perutnya keroncongan, di udara yang dingin dia bisa mencium aroma sedap dan hangat. Ben pikir ada restoran tak jauh dari sana. Dia berjalan lebih cepat mencari sumber aroma sedap itu. Ben tiba di halaman sebuah gereja tua. Ada banyak sekali orang berkerumun dan berbaris panjang. Tak jauh dari kerumunan ada banyak didirikan tenda-tenda dan api unggun di dalam tong bekas. Ben terus berjalan, dia penasaran dengan apa yang ada di ujung barisan itu. "Hei, jangan menyerobot antrian," teriak seorang pria tua sambil menudingkan tangannya ke arah Ben. "Maaf Pak, apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Ben kebingungan. "Kau pendatang baru dari hutan Darkwood." Cih, cibir pria itu. Ben semakin kebingungan. Dia bertanya pada orang lain yang juga berdiri dalam barisan. "Kami sedang mengantri untuk mendapatkan jatah makan malam. Kota ini sedang sekarat. Semua orang dilanda kemiskinan." "Iya, ini semua karena istana Darkwood yang terkutuk itu," ujar yang lain. Tanpa sadar, Ben sudah keluar dari barisan panjang itu. Dia benar-benar tak mengerti situasi yang terjadi di sana. Seseorang menabrak pundaknya karena Ben tak segera bergerak maju. Dia tersungkur ke tanah. Seseorang dalam jubah hitam panjang berdiri di depan Ben. Perempuan itu mengulurkan tangan untuk membantu Ben berdiri. Saat Ben mendongak, dia terengah-engah dengan tubuh gemetar hebat. "Kau